Perkenalkan, nama saya Maisar Tiala dari Prodi Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana proses pengolahan atau pembuatan besi dan baja. Sebelum membahas proses pengolahannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu besi dan apa itu baja. Yang pertama adalah besi. Apa itu besi? Jadi besi adalah logam paling banyak kedua di core bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal, menyebabkan oksidasi besi hidrat atau biasa disebut dengan karat. Biji besi pada dasarnya terbuat dari oksida, magnetit, hematit, dan limonit, karbonat atau siderit, dan sulfida atau pirit. Banyak endapan biji ditemukan di cekungan Mediterania bagian timur dan bisa mudah dikenali karena terkait dengan warna merah karat dari bumi. Biji besi sering dieksploitasi sebagai pigmen karena bisa memberikan warna kuning, ochres, kuning tua, coklat, dan merah. Yang kedua adalah baja. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, neodymium, dan molybdenum. Salah satu unsur yang penting dalam pembuatan baja adalah adanya paduan karbon. Penggunaan karbon dalam proses pembuatan baja bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Jadi, karbon bertindak sebagai pengeras dengan mencegah pergeseran dalam kisi kristal atom besi. Selain itu, kandungan unsur karbon dalam rentang baja dari 0,2 hingga 2,1% sesuai dengan kualitasnya. Baja karbon ini berwarna hitam, sehingga sering disebut baja hitam. Biasanya, bahan ini digunakan untuk membuat alat-alat pertukangan seperti sabit, cangkul, linggis, dan lain-lain. Saat ini, baja adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan di dunia industri dan proses bangun-membangun. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari besi dan baja itu sendiri. Jadi, besi itu merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferum atau Fe. Besi terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam lalu diolah. Sedangkan baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Besi terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk besi cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan dari besi. Ada berbagai macam material yang digunakan dalam bidang konstruksi, tak terkecuali produk yang terbuat dari besi. Umumnya, proses pembuatan besi dimulai dari biji besi kemudian diolah sedemikian rupa. Dengan proses dan olahan yang sesuai, maka akan menghasilkan sebuah produk besi yang bagus dan maksimal.
Besi ini merupakan salah satu jenis logam yang mana populasinya di bumi sangat banyak setelah aluminium. Tak hanya itu, besi juga menawarkan berbagai keunggulan dari sifat dan karakteristiknya, mulai dari menjadi bahan material yang lebih awet, hingga biaya perawatannya jauh lebih rendah. Lantas, seperti apakah besi itu? Sekarang kita akan membahas tentang apa itu besi. Sebuah material besi adalah salah satu jenis logam yang digunakan untuk rangka dan bagian lainnya. Logam besi memiliki berbagai keunggulan dan fungsi yang jauh lebih unggul dibandingkan material lainnya. Unsur ini sangat reaktif terhadap oksigen dan air, dan umumnya sebuah besi yang masih segar memiliki warna abu-abu dan condong keperakan. Pada kenyataannya, besi adalah logam yang tercipta dari sebuah hasil perpaduan berbagai bahan logam jenis lainnya. Proses pembuatan besi. Dilansir dari berbagai sumber, mengatakan bahwa banyak bukti arkeologi yang telah menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan besi semenjak 5.000 tahun lamanya. Selain karena bahan yang murah, tetapi juga materi logam ini sangat melimpah di bumi. Sebuah besi tersusun dari mineral hematit dan magnetit serta beberapa kandungan lainnya. Seperti apakah cara pembuatan besi? Yang mana umumnya memiliki 2 tahapan, diantaranya yang pertama adalah peleburan besi. Hal pertama yang dilakukan adalah peleburan sebuah besi. Hal itu dilakukan pada alat yang bernama tungku sembur atau blast furnace. Alat ini sangat umum dipakai dalam pembuatan besi. Dengan memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan lebar sekitar 14 meter, serta biasanya terbuat dari batu bata yang sangat tahan terhadap panas. Ada 3 bahan umum yang umumnya dimasukkan ke dalam alat ini, yakni biji besi bercampur pasir, batu kapur pada besi, dan karbon dari sebuah zat. Selalu menggunakan suhu yang sangat tinggi serta memiliki tekanan sekitar 1 atm bahkan 3 atm di dalam tungku sembur tersebut, sampai besi tersebut mencair dan disebut sebagai pig iron. Selanjutnya, besi cair tersebut digunakan untuk membuat baja atau bahkan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan. Dalam cetakan itu nantinya akan dimasukkan sebuah besi tuang. Nanti akan menghasilkan besi yang mengandung sedikit karbon atau disebut besi tempah. Yang kedua yaitu peleburan ulang besi baja. Selanjutnya dilakukan peleburan ulang besi yang mana berguna untuk menurunkan kadar karbon dalam sebuah material besi, membuang zat-zat pengotor lainnya yang mampu mengurangi kualitas sebuah besi. Selain itu, pada proses ini juga berguna untuk menambahkan berbagai logam aliase sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Secara umum, metode ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry Bessemer pada sekitar tahun 1856. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang proses pengolahan atau pembuatan baja. Dibandingkan dengan besi, baja cenderung lebih kuat dan mudah dibentuk. Proses pembuatan baja sangat bervariatif, mulai dari proses konvertor hingga penggunaan kupola atau kubah-kubah khusus. Baja pertama kali dikenal dan diperjualbelikan pada abad ke-19. Konstruksi jalan, rel kereta api, dan berbagai infrastruktur bangunan seringkali memanfaatkan material baja karena memiliki daya tahan yang tinggi. Beberapa proses pembuatan baja. Yang pertama adalah proses konvertor. Konvertor yang digunakan dalam proses ini dibuat dari sambungan paku keling ataupun las. Di dalamnya
tersemat batu khusus yang bisa menahan panasnya api saat proses pembentukan baja berlangsung. Tahapan pembuatan baja menggunakan teknik ini dimulai dengan pemanasan bahan baku, kemudian konvertor dimiringkan agar bahan baku yang dimasukkan tak lebih dari 1/8 volume konvertor. Setelah itu, konvertor kembali ditegakkan. Saat proses pengolahan berlangsung, tekanan udara berada pada kisaran 1,5 sampai 2 atm dan dihembuskan ke area kompresor. Baru setelah 20 menit hingga 25 menit, konvertor dijungkir balikan agar baja olahan bisa keluar dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah pengolahan menggunakan dapur listrik. Tahap awal pembuatan baja adalah pemurnian. Terdapat dua opsi pemurnian, dasar dan lanjutan. Pada proses pemurnian lanjutan, diperlukan dapur listrik. Tujuannya adalah untuk mengontrol temperatur saat peleburan maupun memperkecil unsur-unsur campuran yang ada pada baja. Pemurnian menggunakan dapur listrik dapat menghasilkan baja berkualitas tinggi. Biasanya, dapur listrik yang digunakan berjenis busur listrik. Penggunaan dapur listrik berfungsi untuk mempercepat proses pemanasan baja. Temperatur pada dapur listrik dapat dengan mudah diatur. Dengan begitu, produsen dapat menghindari intervensi dari kotoran yang bisa merusak kualitas bahan baja. Yang ketiga adalah proses Siemens-Martin. Nama proses pembuatan baja ini merujuk pada perintisnya, yakni Siemens dan Martin. Mereka mengolah baja dengan cara memanfaatkan suhu tinggi yang ada pada tungku kerja. Kapasitas tungkunya sendiri mampu memuat bahan baku seberat 20 ton hingga 50 ton. Proses peleburan baja baru terjadi ketika suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Alhasil, besi tua dan besi bekas pun dapat dimasukkan dan diolah menjadi baja berkualitas. Biasanya, jenis besi yang dilebur menjadi baja itu berasal dari besi kelabu dan besi putih. Yang keempat adalah proses BOF atau Basic Oxygen Furnace. BOF adalah proses pembuatan baja yang memanfaatkan oksigen murni dan panas. Oksigen ditiupkan ke areal besi kasar sehingga bisa membakar habis kotoran yang tersisa. Yang kelima adalah proses dapur kupola. Proses peleburan besi kasar kelabu ataupun besi bekas menjadi baja berkualitas terjadi dalam dapur kupola. Bentuk dapur kupola menyerupai kubah yang dioperasikan secara berpasangan. Proses dalam dapur kupola dimulai dengan cara memanaskan area kubah agar terhindar dari uap air. Sedangkan proses pemanasan besi hingga menjadi baja kurang lebih memakan waktu selama 15 jam lamanya. Bagian kokas pada area dapur yang sudah menyala kemudian ditiup menggunakan blower sehingga kokas terbakar. Setelah kokas terbakar, besi bekas dan kepingan baja dimasukkan ke dalamnya. Setelah kurang lebih 15 menit, baja telah menjadi cair dan dapat dikeluarkan untuk dibentuk sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah proses Bassemer. Proses pembuatan baja menggunakan teknik ini hampir mirip dengan BOF. Hanya saja proses Bassemer tidak memakai oksigen murni melainkan uap air. Teknik Bassemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan baik dalam industri menengah maupun industri dengan skala besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proses pengolahan dari logam besi dan baja. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.